Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita lanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada teks mengenai Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Nah, Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot disingkat. Nah, Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau perorangan, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelasnya, Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, setelah kalian membaca teks mengenai Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di halaman 103, kalian buka halaman 104. Di sana ada daftar pertanyaan berdasarkan teks Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, di mana soalnya, di mana lokasi daerah pada berita tersebut. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintahan kota tersebut? Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, semua jawaban atas pertanyaan yang ada di halaman 104 sudah terdapat di halaman 103. Nah, kalian tinggal baca dengan seksama dan diperhatikan dengan baik-baik dan dipahami. Nah, selanjutnya kita ke IPS mengenai menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Nah, arti kita sebagai makhluk sosial berarti kita itu tidak dapat hidup sendiri. Kita itu memerlukan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat ditemukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di mana sebelumnya Ibu telah menjelaskan apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau produksi itu berarti di mana seseorang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya memproduksi baju dan memproduksi bahan makanan misalnya. Kalau distribusi itu berarti penyaluran atas produk yang telah diproduksi. Nah, kalau konsumsi itu kita sebagai konsumen yang memanfaatkan atau membeli atau mendapatkan hasil-hasil produk yang telah diproduksi. Nah, menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, saling menghargai itu sangat penting di dalam anggota masyarakat. Jika kita saling menghargai, maka hidup kita pun akan damai, rukun, dan tentram. Nah, salah satu contoh cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain yaitu ketika kita sama-sama sedang berusaha membuka usaha misalnya, nah kita harus bersaing dengan secara sehat, tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke PPKN, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Nah, ketika kita tidak bertanggung jawab atas sesuatu hal, maka kita akan menanggung sebab akibatnya apabila kita tidak bertanggung jawab atas sesuatu hal tersebut. Nah, perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Nah, misalnya di sini ada kita tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, dan akan mendapatkan akibatnya. Contohnya, membuang sampah sembarangan
Akibat yang akan ditimbulkan yaitu membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan di jalanan, nah itu akan menyebabkan akibatnya yaitu selokan air atau sungai akan tersumbat. Nah, selanjutnya tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan. Nah, biasanya kita sering melihat tumpukan-tumpukan sampah di pinggiran jalan. Nah, di sana apabila sampah-sampah tersebut sudah semakin tinggi, semakin banyak, maka akan menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Nah, kalian pun pasti akan merasakan bau tidak enak dengan adanya sampah-sampah yang bertumpuk atau berserakan. Nah, Ibu harap kalian telah menerapkan hidup sehat, hidup bersih, di mana kalian membuang sampah itu di tempatnya, tidak dibuang dengan sembarangan, dan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik itu sampah yang dapat didaur ulang, misalnya dedaunan, seperti itu. Kalau non-organik berarti yang tidak dapat didaur ulang, seperti plastik, dapat didaur ulang menjadi bahan-bahan atau benda-benda yang bermanfaat, misalnya dijadikan pot bunga, seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini hanya mengerjakan yang tadi halaman 104. Nah, untuk hari Jumat, Ibu minta dipersiapkan dari sekarang. Nah, hari Jumat itu kita akan membuat kreasi dari barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah, boleh dari botol-botol bekas, boleh dari misalnya dari plastik-plastik. Nah, boleh kalian cari referensinya dari sekarang agar besok saat praktik membuat kerajinan kalian sudah tidak pusing lagi. Bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan pada Ibu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.